siapa penulis dari buku? Penulisnya adalah Komtori Choi. Komtori Choi. Yang ini. Oh, orang ini, orang Jepang ya, bukan ya? Hai semuanya, lagi pada ngapain nih? Sambil dengerin gue harap kalian lagi santai ya. Jadi pada podcast kita kali ini yang kita bahas tidak terlalu berat banget. Karena yang mau kita bahas ini adalah buku-buku yang dibawa oleh narasumber kita. Jadi siapin cemilan kalian ya, karena obrolan kita ini bakal panjang dan lumayan seru. Nah, jadi yang akan saya wawancara ini adalah teman saya sendiri. Teman saya ini dia sudah terkenal dengan kebiasaannya membaca buku setiap waktu. Nah, setiap waktunya itu kapan aja? Waktu break, lunch, dan pulang. Setiap waktu belajar pun sampai dimarahin. Nah, apalagi kalau saya ke rumah mereka. Semua buku ada dari kamar sampai dapur mereka, sampai ke genteng lagi. Ya lah, bercanda aja. Nah, jadi yang akan saya wawancara ini adalah Kak Felini, Kak Tabita. Say hi dulu dong. Okay. Lalu ada Bang Waris nih, ya Bang kita. CS. Oke. Nah, saya mau tanya dulu nih. Ini kalian punya hubungan apa ini sebagai teman? Kalian memang dari dulu memang selalu bersama membaca buku atau kayak mana? Dari dulu sih udah bersama-sama baca buku kami. Oh, jadi memang dari dulu, dari kecil kebiasaannya memang sudah membaca buku? Iya. Oh. Nah, kalau kamu? Cuma tadi apa pertanyaannya lagi serius sama dia apa ada yang baca? Oh, kamu memang dari dulu memang suka membaca buku sama orang-orang nih? Suka sih, tapi lebih suka sendiri aja. Kalau sama mereka tuh jarang. Tapi kalau kemana-mana selalu sama mereka gitu? Iyalah, sering lah. Oke. Kalau kamu? Biasanya saya suka membaca buku bersama-sama, tapi nggak begitu kadang-kadang lah. Kadang-kadang. Oke. Nah, saya tanya dulu lah ya. Apa sih makan kesukaan kalian gitu? Dari Kak Felini lah. Kesukaan makanan saya itu mungkin mie ayam. Mie ayam? Iya. Oh, memang sih mie ayam paling the best. Nah, Tabita? Aku sih sama juga, aku suka mie ayam. Oh, memang cocok kali bilang ya. Nah, kalau Bang Orisa gimana Bang Orisa? Makanan favorit ya? Ya. Kalau makanan favorit lebih suka tuh apa? KFC. KFC? Dia lagi pesan KFC sekarang. Oh, pantas lama HP dari tadi. Nanti kalau itu taruh ya Bang HP-nya. Iya. Kalau bisa. Oke. Nah, selain itu warna kesukaannya kan apa? Kalau saya warna biru, makanya bukunya biru. Oh, pantas juga bajunya biru ya kan? Iya, benar. Kalau kamu Aku itu lebih pink, gara-gara baju pink. enggak. Aku sukanya itu lebih ke ungu muda. Bukan hujan dah. Bukan. Oke. Kalau kamu Bang Orisa? Lebih suka warna pastel gitu, warna yang cerah-cerah gitu. Aduh, nggak tahu pula warna pastel kan? Ya udah. Nah, apa lagi ya yang mau saya tanyakan? Kalian nih ada hobi nggak? Hobi? Ya selain membaca buku. Hobi saya suka menggambar. Oh, menggambar. Iya. Berarti ini lah ya, suka buat komik gitu nggak? Komik sendiri? Terkadang. Oh, kadang ya, kalau punya niat. Kalau kamu? Kalau aku sih, aku suka nari sama nyanyi. Nari sama nyanyi. Oh, udah tingkat provinsi ini ya, narinya, dance. Belum lah. Oh, belum. Masih pemula berarti. Iya. Oh, kalau kamu Bang Orisa? Lebih suka main piano. Jadi kalau lagi stres lagi apa bisa melampiaskan dari main piano gitu. Oh. Bisa main lebih santai. Saya juga bisa main gitar tuh. Oh, coba. Kalau gue main gitar. Main gitar coba. Santai ya. Ini saya masih pemula ini.
Oke, daripada teman-teman makin penasaran lagi nih, kita langsung saja lah ya masuk ke topik utama kita, yaitu tentang apa sih yang mereka bawa ini, apa yang mereka baca, dan apa yang mereka resensi ini. Nah, jadi buku apa, judul buku apa yang kalian bawa ini? Saya bawa Treasure Hunting Australia. Oke. Dan saya membawa buku orang-orang biasa. Jadi ini dua buku yang kalian paling suka atau bukan ini? Atau masih ada yang lain? Kalau saya ini paling suka dari waktu saya masih kecil sampai sekarang. Oh, pantas lah ya. Kalau kamu? Kalau saya sih bukan buku yang paling saya suka sih, cuman saya emang pengen bawa buku ini. Oh. Berarti ada lagi dong buku yang paling suka kamu di rumah kamu ya? Iya. Wah. Kalau kamu bang, kok kamu nggak bawa buku bang? Oh, saya apa ya? Gimana katanya ya? Saya maunya siang gitu, jadi buru-buru gitu, nggak suka bawa bukunya. Oh, padahal udah saya kasih tahu kemarin. Saya kan juga lupa bang. Iya. Tapi kamu udah pernah baca buku ini? Kalau dulu sih pernah, tapi kok sekarang ini kayaknya belum sempat, belum. Oh, ada baru waktu ya. setengah-setengah lah ya baca buku ini. Iya, baru setengah. Oke. Nah, ya siapa penulis dari buku? Penulisnya adalah Komtori Choi. Komtori Choi. Yang ini. Oh, orang ini, orang Jepang ya, bukan ya? Ah, bukan. Orang Cina. Bukan ya? Choi. Nggak tahu siapa orang mana. Oke, itu orang-orang biasa. Oh, kalau buku ini dari Andrea Hirata. Andre Rata. Oh, itu penulis terkenal nggak sih itu Andre Rata? Iya, penulis terkenal. Banyak ya karyanya juga itu. Itu salah satu bukunya ya? Iya, salah satu. Nah, penerbitnya ini dari mana nih? Perusahaan yang menghasilkan buku ini? Menurutku sih ini penerbitnya PT Buana Ilmu Populer. Oh, saya kayak pernah dengar sih itu. Iya, Kalau ya, agak terkenal juga. Kalau kamu? Kalau ini orang biasa ini dari PT Bentang Pustaka. Oh, itu memang terkenal itu. Iya. Saya tahu juga itu sih. Nah, baru buku ini ada berapa halaman? Mungkin yang buku ini mungkin 200-an. 200-an. Iya. Kalau kamu? Kalau yang ini 250 lebih. 250 lebih. Iya. Nah, berarti kan kalau buku ini banyak halamannya, berarti ini dong. Waktu membacanya juga lama nggak sih? Nah, kira-kira berapa lama kalian baca buku ini sampai habis? Menurutku sih pasan lah, pas mungkin lambat tapi udah pas banget lah. Oh, jadi berapa hari itu kira-kira? Itu biasanya 3 hari atau 2 hari, Itu bacanya waktu malam-malam atau setiap waktu gitu? siang atau malam. Siang dan malam berarti. Kalau kamu? Kalau ini sih ya 4 hari sih aku baca ini. 4 hari. Oh, itu selalu konsisten? Enggak sih, kadang aku pun lupa baca buku ini. Oh. Makanya jadi Oke. lama cuma 4 hari. Kalau kamu Bang Arisa, kan kamu pernah baca setengah-setengah kan ini? Ya, Kira-kira kalau kamu baca setengah-setengah ini butuh berapa lama? kayaknya baru 2 hari lah. 2 hari? Ya. Berarti satu hari satu buku ini setengah, satu hari satu buku setengah. Biar lebih cepat itu multitasking. Oh. Multitasking. Oke. Nah, mengapa buku fiksi yang kalian bawa ini bikin kamu ingin membawanya atau kamu ingin bacanya gitu? Karena buku ini sangat menarik. Sangat menarik. Iya, sama covernya bagus banget. Oh, jadi banyak gambaran gitu tentang tokoh-tokohnya ya. Iya. Jadi kita bisa lihat tokoh-tokohnya dari sendiri. Nah, Oke, kalau itu kalau saya membaca buku ini sih karena saya dengar kalau orang-orang bilang buku orang-orang biasa ini bagus ceritanya. bagus, apalagi karya Andrea Hirata lah ya. Iya, jadi pengen baca gitu. Oke. Bisa ceritakan dikit gak sinopsis dari buku ini tanpa berikan spoilernya? Spoiler ya. Iya, tanpa berikan spoilernya gitu. Sinopsisnya dikit aja. Menurutku sih dari tokoh utamanya ada 2 itu biasanya Tori sama Le. Mereka itu kayak mengikuti Australia, kayak
mission atau kayak gimana. Mereka itu kayak apa ya, mencari barang yang hilang. Kita harus mencari yang barang hilang untuk kasih dari orang Australia itu sih. Tapi ada salah satu orang apa ya, orangnya bantu orang ya, dari toko utama. Tapi yang orang ini namanya Mark Lee. Jadi Mark Lee ini udah bantu mereka, tapi dia ada sesuatu mencuri. Dia adalah penipu. Gitu. Sebenarnya dari yang kamu sampaikan masih ada lanjutan ya, tapi itu salah satu yang paling penting lah deh kan. Ya. Jadi sebenarnya buku ini setengah fiksi setengah non fiksi ya? Iya. Tapi lebih non fiksi lah. Tapi ada sih fiksinya. Karena dari gambar-gambar komiknya lah ya. Iya benar. Oke. Kalau buku orang-orang biasa bisa ceritakan dikit gak sih? Kalau ini sih kalau secara singkat ya, ini tentang 10 seorang anak yang berjuang demi masa depan mereka. Itu sih yang cuma saya bisa jelaskan. Kalau dari kamu Bang Orisa, kan kamu sudah baca setengah-setengah nih. Apa yang kamu dapat dari cerita ini? Prosesnya dikit aja. Kalau yang saya baca ya, ini masih yang Australianya aja, yang orang biasa belum. Baru dikit lah ya. Iya. Kalau yang Australia itu yang awal saya masih ingat tuh kayak contohnya tuh ada suku-suku pedalaman Australia gitu. Nggak tahu lah, pokoknya kayak tentang mahkota atau artefak gitulah, tentang Australia juga gitu. Ya, tentang mencuri-curi gitu lah ya. Iya, pokoknya tentang pencuri-pencuran gitu. Oke. Nah, jadi kan kamu sudah memutuskan kan untuk membaca ini gara-gara sampulnya yang menarik atau gara-gara sampulnya menarik kan dan isinya yang bagus. Oke. Nah, dalam satu kalimat aja nih, bagaimana kamu dapat mendeskripsikan buku ini? Mendeskripsi ini, mereka ini mencari kayak apa ya, mereka ini membantu dari barang-barang dari Australia mungkin ya, itu sih. Kamu Kak Tabita? Ya, ini maksud mendeskripsinya itu yang kayak mana ya maksudnya? Mendeskripsikannya bukunya itu sangat bagus gak dari ini ya, dari isinya gitu ya kan? Kalau isi bukunya sih bagus sih, karena isinya pun juga memiliki pesan moral yang baik juga. Oke. Kalian ngerasa lapar nggak ini? Iya sih. Oh, ngerasa lapar ya? Oh iya, kalau kalian mau lapar, mau makan sebelum mau ngomong, boleh ambil aja nih. Oke? Soalnya ini ada antaran dari teman aku mau kasih makanan itu pizza. Oke. Ya, Sabar dulu. dulu. Nah, kita lanjut aja dulu ya. Ya. Oke. Nah, bagaimana pandanganmu tentang alur cerita ini? Ini alur ceritanya sesuai nggak, pas nggak menurut kamu? Atau kayak kurang nyambung gitu alurnya? Menurutku sih yang cerita ini mungkin pas banget. Pas sekali. Iya, Jadi kamu jadi paham alurnya itu tentang apa gitu? paham. Paham kali. Oke, kalau itu? Kalau alur ceritanya ini ya sebenarnya bagus, cuman ada kekurangan dikit, yaitu kayak dia tuh kayak kan ini kan ada 10 tokoh kan, jadi itu kayak diceritain satu-satu, jadi bisa bikin lupa alurnya. Oh, oke. Nah, jadi apakah alur ceritanya justru membingungkan atau enggak untuk kata kita? Kadang sih bikin membingungkan kan. Karena lupa-lupa tokonya. Iya itu. Oh, oke. Nah, Ini dia makanan pizza. oke. Terima kasih Bang Marisa. Kalau mau ambil lagi langsung. Oh my god. Kita buka dulu ya. Lapar juga saya nih ngomong-ngomong. Salam dia. Ambil. Tidak sponsor ya teman-teman. Udahlah. Makasih Oliza. Ya. Oke. Lanjut aja. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, bagaimana penulis ini dia membangun dunia dalam fiksi ini? Jadi kayak
alur isi dari cerita ini dia kayak terasa nyata nggak dalam kehidupan kalian? Menurutku sih nggak nyata sih. Enggak. Kalian lihat tentang itu ya? Iya, dari barang-barang itu, dari mana itu maksudnya? Ya, gitu. Kalau kamu? Kalau ini sih ada lah yang hal yang sama dengan diriku, kayak aku kan pengen mencapai cita-cita kan, cuman terkadang aku merasa kayaknya aku gak bisa gitu. Oke lah. Nah, dalam cerita ini ada nggak plot twist yang nggak terduga gitu? Itu aku Iya. kalau menurut saya sih kayaknya gak ada deh twistnya yang bikin kaget gitu. Kaget. Oh, nggak ada. Kalau Kak Feni ada nggak plot twist yang nggak terduga? Menurutku sih nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi pas sesuai alurnya itu jalannya. Iya. Jalan sesuai alur dari awal, jadi kayak bisa gampang ketebak gitu lah ya. Iya. Endingnya gitu. Iya benar. Oke. Baru dalam buku ini karakter favoritnya siapa? Menurutku sih dari karakter sekalian ya. Oh, Karena betul. karena ini emang dia berbuat salah, tapi dia itu apa ya, baik banget ya, menjaga Kalau kamu? Ini. Kenapa dia? Oh, jadi kamu kayak mau jadi karakter favorit kamu gara-gara kamu kayak pengen jadi kayak si Aini ini ya? Iya. Ada nggak watak karakter lain gitu? Sifat karakter lain selain tokoh favorit kalian yang kalian bilang tadi? sifat yang mana apa lagi? Sifat tokoh-tokoh yang lain selain yang kamu bilang tadi. Menurutku sih yang Li ini sifatnya emang dia apa ya? Itu siapa? Itu seorang gadis kan. Dia sifatnya kayak dia suka marah-marah kepada Tori sama Panci yang dari dua anak kecil. Habis itu dia ini sangat suka cowok ganteng mungkin ya, Oh, itulah ya. Jadi dia kayak terobsesi gitu lah ya. Ya benar. Sifatnya. Ya, kalau kamu ada nggak karakter lain gitu? Saya mau ambil makan dulu ya, yang apa yang Jeffy tadi baru sampai. Boleh. Kamu isi terus ya. Karakter lainnya ya kayaknya ada satu yaitu si Gina, dan mungkin apa ya, bisa dibilang kayak kebalikannya dari si Aini gitu. Jadi si Dina itu kayak kekurangan gitu, tidak sih, kayak kurang pintar lah bisa dibilang gitu. Jadi karakter lain itu karakternya kurang pintar gitu, kurang bijak kan. Iya. Baru bagaimana gaya bahasa penulis ini yang dibuat oleh penulis itu dapat dimengerti nggak? Atau sesuai dengan zaman kalian gitu, jadi kayak bahasanya jadi kayak zaman kalian. Masuk, boleh diulangi? Nih, singkat aja ya, gaya bahasa ini kalian mengerti nggak? Atau kayak ada yang aneh gitu, kalian nggak mengerti? Menurutku sih dari buku ini mungkin ada mengerti, tapi agak kurang jelas lah, agak aneh sesuatu lah dari akhir, dari endingnya. Kalau Kak Tabita? Kalau menurut saya sih ini bahasanya itu gampang dan dipahami lah ya. Gampang dipahami. Iya, gampang Berarti dipahami. kamu semua jadi paham lah ya, gara-gara gampang dipahami. Iya. Baru ada nggak keunikan teknik penulisan karya-karya ini dari karya lain ini?
menurutku sih karya ini kayak bagus atau gimana lah. Jadi gaya penulisan dari karya ini dia kayak lebih bagus dari karya lain gitu. Iya, mungkin ini lebih apa aku bilang ya, kartun lah, kayak banyak orang-orangnya. Kalau kamu? Kalau menurut saya sih kayaknya penulisannya itu ya kayak seperti novel biasa lah ya. Novel biasa. Ya. Itu yang sama kayak karya-karya lain gitu ya. Lalu hal yang paling kamu sukai dari buku ini apa? Ya, buku ini. Ya, apa halnya? Tentang sampulnya kah? Dari isinya kah? Dari gaya penulisannya kah? Mungkin isinya lah. Isinya? Iya, Karena saat menarik gitu ya. iya benar. Buku ini ada lanjutannya nggak? Apa? Ada lanjutan buku ini nggak? Ini buku ini udah memang sama endingnya? Atau masih ada lanjutannya gitu? Iya, mungkin. Mungkin. Iya. Kalau Kak Tabita? Kalau saya sih suka sama covernya lah ya. Covernya Ya. menarik, walaupun nggak terlalu banyak tapi dia menarik gitu, jadi kamu ingin membelinya gitu. Iya. Oke. Ada nggak? Kan kalian dari tadi bicara kelebihan nih. Ada nggak kekurangan dari buku ini? Kekurangannya kasar. Oh, ada bahasa kasar juga di sini. Ada. Jadi tidak cocok lah ya. Iya. Jadi kurang cocok untuk anak-anak gitu. Yang kurang cocok untuk anak-anaknya. Kalau itu orang biasa. Kalau ini sih yang seperti yang saya sudah bilang, kalau ini kan 10 tokoh, tapi dibincangin satu-satu jadi nggak memahaminya. Oh, Itu sih kekurangannya. oke. Jadi gara-gara tokohnya terlalu banyak, terus kan dijelasin satu-satu tokohnya. Iya. Jadi waktu alurnya jalan, nah toko ini kenapa ya tadi toko ini sifatnya nggak kayak mana ya? Oh gitu. Ada nggak halaman bagian tertentu yang bikin kamu bosan? Yang bikin aku bosan sebenarnya sih nggak ada ya, Nggak ada? walaupun kan bikin bingung kan, cuman kalau dibaca-baca lagi jadi ngerti gitu semua, jadi nggak ada yang membosankan. Oke. Kak Fili? Menurutku sih buku ini mungkin menarik, tapi agak aneh lah. Oke. Nggak ada yang bagian tertentu bosan nggak itu? Halaman yang bagian-bagian yang bosan gitu? Oh, bagian tengahnya. Tengahnya itu Iya. kenapa bosan? Karena tentang apa ya? Tentang banyak orang muter-muter, jadi bingung aku yang mana itu orangnya itu loh. Kamu kan sudah tahu nih tentang buku ini. Menurut kamu rating berapa yang bisa kamu berikan buku ini? Menurutku sih, Dari 1 sampai 10? menurutku sih ini 8 saja. 8. Iya, Berarti masih ada yang bagus ya. iya. Kalau kamu? Kalau ini sih 9/10. 9/10. Kalau kamu harusnya kan kamu sudah baca nih sedikit. Rating kamu berapa? Soalnya kan dari awal-awal gitu. Karena belum lihat sampai akhir sih jadi masih kurang tentu lah. Tapi karena saya juga punya berpengalaman kan, punya banyak buku juga di rumah, sering baca-baca buku gitu kan. Jadi menurut saya untuk buku ini yang Australia tuh kayaknya 9 lah. 9. 9. Tapi kalau yang orang biasa saya nggak terlalu suka novel. Kayak menurut saya novel itu terlalu dewasa banget, saya bisa komik gitu, lebih suka. Gara-gara kamu masih ya, kayak Bibu Pride. iya. Oke. Nah, kalau kan buku ini udah kalian baca nih, menurut kalian kepada siapa nih yang bisa kalian rekomendasi? Kepada anak-anak, orang dewasa atau remaja atau lansia? Kalau yang ini, buku ini kayaknya cocok untuk remaja. Remaja. Karena anak-anak tadi kan gara-gara mengandung kata kasar, dia nggak cocok lah ya. Dia nggak cocok. Untuk remaja. Iya, Oke. benar.
Kalau itu Kalau buku ini sih bisa dibaca sama siapa saja gitu. bagi siapa saja. Iya. Karena banyak mengandung unsur-unsur tentang kehidupan kita. Kalau kamu Riz, kan kamu udah baca ini dari awal. Menurut kamu dari penggalan dikit ini, menurut kamu rekomendasiin ke siapa? Kalau yang Australia, yang saya dengar ya dari teman saya kan kadang banyak kata kutub gitu kan, dan mungkin saya setuju lah untuk remaja-remaja gitu. Oke. Tapi kalau novel menurut saya pribadi sih itu untuk orang dewasa sih. Orang dewasa. Ya, untuk orang dewasa. Remaja belum cocok karena kurang Enggak, mengerti. maksudnya untuk remaja sampai dewasa, tapi untuk anak kecil menurut saya kurang karena anak kecil masih kurang mengerti tentang kehidupan dunia gitu. Masih belum paham gitu, masih kecil-kecil banget gitu. Oke. Nah, kalau buku ini dijadiin film contohnya, ada nggak aktor atau aktris yang memerankannya cocok? Atau kalian tahu nggak aktor-aktor film itu? Ada. Nah, menurut kalian kalau ini jadikan film nih, siapa aktor yang paling cocok untuk memerankannya? Mungkin Lee sih. Abis dia kayak apa ya? Kayak caper atau kayak gimana lah dia itu. Lee udah pernah aktor jadi film apa? Belum ada sih, apa ya bilangnya, agak udah mau mulai lah. Oh, jadi kayak baru drama-drama gitu. Ya, Jadi gara-gara kamu sering nonton drama-drama gitu, ada karakter Lee, jadi kamu kayak cocok aja gitu jadi memerankan film. iya benar. Oke. Kalau kamu? Kalau novel ini sih saya sih kurang tahu lah ya. Soalnya saya kan saya sebenarnya nggak terlalu tahu nama-nama aktor itu. Oh iya. Oke, nggak apa-apa. Kalau kamu Riz? Menurut saya kurang ikutin film sih, kalau aktor kurang ya cuma bener nonton aja, nggak terlalu ngikutin gitu tentang aktor yang cocok sama yang mana gitu. Oh, Jadi menurut saya kalau jadikan film ya udah bagus-bagus aja, tapi kalau aktornya saya nggak bisa nentuin, bisa pilih film. cool. Nggak cocok. Oke, kita ya kita. Oke. Buku ini mengubah pandanganmu nggak tentang tema tertentu? Kalau dari buku ini mungkin biasa saja. Biasa saja, nggak mengubah apapun gitu. Tidak ada. Kalau kamu tahu itu? Ada sih. Ada. Mengubah pandangan tentang apa? Mengubah pandangan kayak walaupun kita itu kan kayak susah gitu kan untuk meraih cita-cita. Cuman intinya itu kita tuh harus tetap berusaha aja. Karena pasti bisa tercapai. Gak ada yang tidak bisa. Dari orang biasa jadi orang berguna gitu. Kalau kamu Riz? Yang mana sih nggak terlalu gimana jelas tadi. Mengubah pandangan nggak tentang yang bakal membaca ini sedikit? Kalau yang Australia sih ya paling mengubah pandangan tentang negara Australia itu kayak mana gitu, ya tentang ilmu-ilmunya lah kan, soalnya kan fiksi non fiksi juga. Dan kalau novel orang biasa sih karena saya cuma membaca, jadi menurut saya belum ada perubahan lagi gitu lah, belum ada yang hal yang berubah gitu. Kan tadi penulis ini kan siapa namanya? Komtoricho. Gomdoricho. Ya. Dan itu Andrea Hirata. Kalian masih mau nggak baca buku dari karya lain gitu? Karya lain dari siapa namanya? Gomdoricho dan Andrea Hirata. Kalian masih mau baca buku lain nggak dari karya orang lain? Iya. Boleh. Iya. Iya. Kalau kamu juga? Nah, ada nggak rekomendasi dikit atau nggak pernyataan atau pesan yang ingin kamu sampaikan langsung ke sini di video ini? Kayak kalimat rekomendasi gitu, kayak supaya ini lebih bagus lagi gitu. Rekomendasi saya sih mungkin ini jangan buat kasar lah. Oh, jadi kasih aja ya. Lebih baik kayak apa ya, kayak baik kata-kata atau kayak gimana, menasehati dan lainnya. Oke. Supaya bisa dibaca oleh anak-anak. Iya benar, karena tentang komik ini kan. Iya. Oke, kalau kamu tuh bisa? Kalau menurut saya kalau bisa pokoknya itu jangan banyak banget. Kalau bisa cuma 1, 2 atau 3 gitu.
kedua ketiga. Untuk perubahannya ya, kalau Australia sih saya belum baca terlalu dalam gitu, jadi mungkin yang berubah itu mungkin cara pembawaannya, sedangkan terlalu komik-komik banget ya, terlalu masih terlalu fiksi-fiksinya. Jadi mungkin ada mungkin kayak stylenya, art style mungkin diubah gitu, terus kata-katanya mungkin lebih digaulkan, lebih dibagusin gitu biar lebih asik gitu. Nah, Kalau yang novelnya sih saya belum baca lebih dalam ya. belum baca lebih dalam. Nah, saya lihat nih kamu dari Radio Risa, kamu dari main gitar nih. Coba mainkan satu lagu dulu, Aduh, itu lagu lagi. selain yang tadi kamu mainkan. Itu di gitarnya nih susah. Susah kalau temanya Susah kalau ya? ada apa belum itu nih Belum jelek gitu nih ya? gitarnya jelek. Nah, kamu kan ini belum baca buku ini kan lebih dalam. Ya. Ada nggak buku lain yang kamu sudah baca lebih dalam? Sudah kamu baca full? Banyak. Banyak. Salah satu aja. Salah satu buku anime manga itu Blue Lock. Blue Lock. Iya. Itu tentang bola-bola itu kan? Iya tentang bola itu, tentang bola gitu. Boleh ceritain dikit nggak apa yang paling penting dari Blue ini? Adegan paling pentingnya? Adegan paling pentingnya sih waktu matchnya, waktu pertandingan sama tim-tim lain gitu. Itu banyak skill-skill yang keren-keren gitu. Oke. Kan kamu suka nonton bola nih. Suka bola, berarti kamu suka bola dong? Suka. Lebih ke bola atau futsal? Kalau saya sih lebih ke futsal. Futsal. Oke. Mungkin sampai situ aja lah ya podcast kita. Jadi kalau teman-teman ada yang mau menanyakan lebih lanjut, bisa ke IG orang-orang ini aja ya. Oke. Sampai jumpa kembali. Dadah.